di tengah keramaian kota Jakarta yang penuh dengan debu dan cuaca yang sangat panas. Ada 2 orang anak yatim piatu yang tinggal di bawah kolong jembatan. Nama anak itu adalah Rimbo dan Risna. Mereka ini adalah seorang kakak beradik yang terpaksa harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan yang sangat tragis dalam beberapa tahun yang lalu. Kini mereka tinggal di sebuah gubuk yang kecil di tengah kawasan yang kumuh dan kotor dipenuhi dengan tumpukan sampah. Rimbo yang saat itu usianya masih berusia 7 tahun, dia harus menjadi sosok seorang kakak yang tegar dan tangguh untuk menjaga adiknya Risna yang masih berusia 5 tahun. Dari sejak kecil, Rimbo ini sudah mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga untuk melindungi adiknya. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, namun Rimbo selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk adiknya. Rimbo adalah benteng kekuatan bagi adik tersayangnya yang menjadi pelindung yang tangguh setelah kematian kedua orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun usianya masih muda, Rimbo selalu berusaha keras untuk menjaga adiknya di tengah kerasnya kehidupan di kota Jakarta. Untuk makan sehari-harinya, mereka berdua sudah terbiasa mencari barang-barang rongsokan di tempat pembuangan sampah untuk mereka jual. Mereka terpaksa menjadi pemulung demi mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Meskipun begitu, mereka tetap saling menjaga satu sama lain untuk tetap semangat di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Rimbo adalah panutan bagi Risna. Dia menjadi contoh yang baik tentang keberanian, ketabahan, dan kemurahan hati. Namun, setelah mereka mulai menginjak di usia remaja, kehidupan mereka yang rapuh itu tiba-tiba dilanda oleh sebuah tragedi yang merubah segalanya. Puncaknya, ketika Risna pergi ke pasar untuk menjual barang-barang yang sudah mereka kumpulkan setiap hari. Tiba-tiba saja ada beberapa lelaki yang tidak dikenal mengikuti Risna dari belakang. Risna pun diculik dan dibawa oleh sekelompok preman yang berkeliaran di kawasan itu. Risna dibawa ke sebuah gudang dan dilecehkan oleh para preman itu secara bergantian. Lalu para preman itu pergi meninggalkan Risna begitu saja dan meninggalkan bekas luka fisik dan emosional yang sangat mendalam. Ketika Rimbo mengetahui apa yang sudah terjadi pada adik tercintanya, hatinya begitu hancur. Rasa marah dan keputusasaan yang melanda pada dirinya. Namun, di balik rasa sakit itu, Rimbo berjanji pada adiknya dia akan membalaskan dendam adiknya kepada para pelaku itu. Rimbo bersumpah tidak akan pernah membiarkan para pelaku itu lolos begitu saja setelah apa yang sudah mereka perbuat pada adiknya. Setelah peristiwa itu terjadi, kehidupan Rimbo dan Risna menjadi hancur. Risna yang terpuruk dalam trauma yang sangat mendalam, dia tidak bisa tidur karena selalu dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dengan bayangan-bayangan yang sangat mengerikan di kejadian itu. Sedangkan Rimbo meskipun sudah berusaha keras untuk tetap tegar di hadapan adiknya, sebenarnya hatinya merasakan hancur karena telah gagal melindungi adik yang dicintainya. Malam itu, ketika kota Jakarta terbenam dalam kegelapan malam, Rimbo duduk sendirian di sudut gubuk yang gelap. Dia merenungkan nasib adiknya yang sudah tak berdaya di sebuah kawasan kumuh yang penuh dengan kekejaman. Rasa marah dan keputusasaan yang membuat pikirannya terbebani oleh peristiwa itu. Dia merasa tidak berguna lagi karena telah gagal menjaga adik tersayangnya. Malam itu, tiba-tiba Rimbo merasa terpanggil oleh bayang-bayang yang melintas di pikirannya untuk segera mengambil tindakan. Dengan tekad yang kuat, Rimbo berdiri dan melangkah ke dalam kegelapan malam yang menyelimutinya. Dia akan berusaha untuk mencari tahu keberadaan para pelaku itu. Dia tidak bisa lagi untuk tinggal diam saat kejahatan itu masih berkeliaran di kawasan tersebut. Dengan hati yang penuh dengan api dendam, Rimbo bersumpah akan mencari para pelaku itu dan akan memberikan mereka balasan yang setimpal atas apa yang sudah mereka perbuat pada adiknya.
Malam itu, Rimbo berkeliling di kawasan kumuh itu untuk mencari jejak para preman yang telah menyakiti adiknya. Dia menjelajahi ke berbagai sudut dan bertanya-tanya kepada penduduk setempat dan mengumpulkan informasi yang sudah didapatkannya. Meskipun Rimbo sadar bahwa tindakannya itu akan berdampak membawa resiko yang cukup besar, tapi Rimbo tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah untuk membalaskan dendam adiknya kepada para pelaku tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari mencari keberadaan pelaku, Rimbo pun berhasil menemukan informasi keberadaan para preman itu. Dia pun mulai menyelidiki siapa sebenarnya para lelaki itu yang sudah menyakiti adiknya. Mereka sedang berkumpul dengan rekan-rekannya di sebuah gudang yang kosong. Mereka tertawa-tawa dan bermabuk-mabukan. Kala itu Rimbo sudah tidak sabar lagi rasanya ingin secepatnya menghabisi para preman itu. Dia pun sadar dia tidak akan mengambil keputusan yang salah untuk menghadapi komplotan preman itu. Karena jika dia menyerang tanpa bekal dan kemampuan bela diri, dia bisa mati. Malam itu Rimbo hanya berusaha untuk menghafal semua identitas dan ciri-ciri para pelaku tersebut dan pulang untuk mempersiapkan segalanya. Rimbo mulai mempersiapkan dirinya secara fisik dan mental untuk menghadapi para pelaku itu yang telah menghancurkan kehidupan adik tersayangnya. Rimbo sadar bahwa cara satu-satunya untuk meraih keberhasilan dalam misinya, dia harus memiliki kemampuan bertarung dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk menyelidiki para preman tersebut. Rimbo mulai berlatih menggunakan senjata seadanya setiap hari dan menggunakan apapun yang bisa dia gunakan sebagai alat untuk latihan, termasuk tongkat, batu, bahkan pecahan kaca. Dia melatih kemampuan bertarungnya dengan penuh api dendam. Dia memperkuat fisiknya, mengasah refleksinya, dan memperdalam pengetahuannya tentang strategi bertarung yang efektif. Selain itu, Rimbo juga memperluas pengetahuannya tentang kawasan itu untuk melacak keberadaan para preman itu. Dia tahu betul di setiap sudut dan celah di kawasan itu, dia memanfaatkan pengetahuannya untuk mengumpulkan informasi dan mencari tahu tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para preman itu. Setiap malam, Rimbo meluncur ke jalanan yang gelap di pinggiran kota Jakarta. Dia mulai mengintai di antara bayangan dan asap yang membakar sampah menyelimuti kawasan tersebut. Dia bergerak dengan lincah seperti bayangan yang tak terlihat untuk menghindari dari perhatian orang-orang yang tidak diinginkan untuk mencari tahu keberadaan para preman itu. Setelah Rimbo mempersiapkan segalanya, akhirnya hari yang direncanakan pun tiba. Dia tidak sabar lagi untuk melakukan balas dendam kepada para pelaku itu yang telah melecehkan adiknya. Darahnya yang mendidih dalam kemarahan yang tak terbendungkan. Lalu dia melangkah maju dengan langkah yang berani, matanya mulai memancarkan api kemarahan yang begitu dalam. Tidak ada ruang untuk belas kasihan di dalam hatinya. Sementara para preman itu malah menertawakan Rimbo. "Mau apa kau datang kemari? Kau mau cari mati, hah?" ucap dari salah satu preman tersebut. Rimbo melangkah maju dan menatap wajah para pelaku itu yang hendak mencoba untuk menghindarinya. Namun, mereka tidak dapat lolos begitu saja dari kemarahan seorang kakak yang sedang membara. Tanpa banyak bicara, Rimbo pun melompat ke arah para preman itu dan menyerang dengan seorang diri. Pertarungan pun dimulai. Rimbo bertarung dengan keberanian yang tak tergoyahkan menghadapi para preman itu dengan kekuatan yang telah dia latih sebelumnya. Pukulan dan tendangan yang sangat keras saling beradu. Teriakan dan gerakan yang menyatu dengan suara angin malam yang berdesir di antara gudang-gudang yang kumuh. Meskipun Rimbo merasakan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya, namun dia tidak membiarkan itu menghentikannya. Dengan setiap pukulan yang dia terima, dia mengingatkan dirinya dengan misinya yang mulia itu,
untuk melindungi adiknya dan membalaskan dendam atas apa yang telah terjadi padanya. Itu adalah kekuatan yang akan memandunya untuk melewati setiap rintangan dan memacunya untuk terus maju meskipun tubuhnya telah terluka dan lelah. Di setiap pertarungan, Rimbo menghadapi bahaya dan risiko yang sangat besar yang mengancam nyawanya. Dia sempat terjatuh karena terkena hantaman balok kayu besar yang dipukulkan dari arah belakang oleh preman itu. Namun, dia tidak pernah menyerah dan kembali bangkit. Karena setiap kali dia menatap mata para pelaku itu, dia melihat bayangan adiknya yang terluka dan hancur. Itu adalah sebuah kekuatan baginya untuk melalui setiap pergulatan dan memastikan bahwa dia tidak akan pernah menyerah begitu saja dalam mencari keadilan baginya. Malam itu, pertarungan itu pun menjadi pertarungan yang sengit dan mematikan. Dengan suara golok yang bersentuhan dan benturan besi yang menggelegar di antara mereka, Rimbo terus menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa lawannya adalah lawan yang tangguh dan berbahaya. Dalam satu serangan yang tajam, Rimbo terkena sabetan golok dari ketua preman itu. Rasa sakit itu mulai menusuk tubuhnya. Dengan tekad yang kuat, Rimbo lebih memilih bertahan dan melanjutkan pertempuran, dan mengerahkan semua kekuatannya dalam satu serangan terakhir. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, Rimbo menghantamkan sebuah botol ke bagian kepala ketua preman itu. Lalu dengan cepat Rimbo menancapkan pecahan kaca itu ke leher preman itu, kemudian preman itu pun tumbang. Seolah-olah ini menjadi tanda dari akhir dari kekuasaan mereka di kawasan itu. Dengan mata yang melotot dan sekarat, preman itu pun tewas. Sementara anak buahnya si preman itu melarikan diri setelah melihat ketuanya yang sudah tidak bernyawa. Dengan nafas yang tersengal-sengal dengan tubuh yang penuh dengan luka parah, Rimbo berdiri di tengah-tengah puing-puing pertempuran. Dia melihat kemenangan yang telah dia raih dengan penuh kelegaan dan kepuasan. Meskipun dia telah terluka dalam pertempuran itu, namun dia tahu bahwa dia telah berhasil membalaskan dendam sang adik tercintanya atas apa yang telah terjadi padanya. Sementara itu, Risna yang mengetahui tentang perjuangan kakaknya, dia merasa terharu dan bersyukur. Meskipun dia masih terguncang oleh trauma yang dialaminya itu. Namun dia merasakan kehangatan dan perlindungan dari keberanian sang kakak yang tak tergoyahkan. Kisah Rimbo dan Risna menjadi bukti bahwa keteguhan hati dan tekad yang kuat dapat mengatasi dari segala rintangan. Meskipun hidup di tengah kegelapan dan kekejaman, Rimbo tidak pernah kehilangan harapannya. Dia adalah pahlawan bagi adiknya. Terima kasih sudah menyimak cerita Satelit Misteri. Semoga dengan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua.